Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Richelle dan kali ini saya akan membawakan cerita tentang Budi dan Kepler. 20 tahun yang lalu, hiduplah seorang anak bernama Budi di kota Semarang. Ia memiliki cita-cita untuk menjadi seorang astronot. Suatu hari, Budi mendapatkan kesempatan untuk study tour pergi ke sebuah lapangan terbang yang khusus untuk terbang ke angkasa di luar negeri. Sesampainya di sana, ternyata ada banyak anak-anak yang juga ikut diundang menjadi perwakilan sekolah mereka di study tour kali ini. Hai semuanya, perkenalkan nama kakak adalah Astrid. Kali ini kakak akan mengajak adik-adik sekalian untuk menjelajahi kantor luar angkasa ini. Budi sangat bersemangat untuk pergi ke lapangan terbang tersebut. Ia sejak kecil sudah suka dengan hal-hal yang berhubungan dengan antariksa. Mereka dipandu oleh seorang astronot yang baru saja pulang dari misinya. Semua anak-anak di sana sangat bersemangat dan bergembira untuk melakukan study tour. Kak Astrid mulai mengajak mereka berkeliling ke kantor tersebut dan menjelaskan misi apa yang diteliti akhir-akhir ini dan peralatan-peralatan yang mereka gunakan. Sampai pada satu papan misi yang terpajang di sana, yaitu misi Kepler. Kak Astrid, Kepler ini adalah girl group dari Korea yang baru keluar itu ya? Budi bertanya. Oh, bukan Dik Budi. Itu adalah salah satu misi tentang orbit dan dunia optik. Apakah Dik Budi tahu mengapa misi ini dinamakan Kepler? Budi mengangguk pelan dan mulai berbicara. Setahu saya, Kepler itu adalah salah satu hukum yang dicetuskan oleh Johannes Kepler. Ia merupakan seorang astrofisikawan teoretikal ya. Ada 3 hukum Kepler setahu saya. Yang pertama, menyetuskan tentang bahwa para planet mengelilingi matahari dengan bentuk lintasan berupa elips. Yang kedua, saya kurang paham, tetapi sepertinya membahas tentang beberapa luas dari sisi lintasan elips yang sama besar. Untuk yang ketiga, saya tidak paham setelah melihatnya di Google. Kalau begitu, lebih baik kakak jelaskan. Kedua hukum yang tadi Dik Budi sebutkan sudah lumayan benar, hanya perlu diasah saja dengan sumber lainnya. Nah, untuk hukum Kepler yang ketiga ini, hukum ini membahas bahwa sebenarnya jarak dari planet ke matahari jika dipangkat 3, maka akan berbanding dengan periode planet mengelilingi matahari dipangkat 2. Kalau begitu, khusus untuk Dik Budi, karena pengetahuannya mengenai antariksa sudah bagus nih, nanti Kak Astrid beri tugas ya. Tetapi nanti tugasnya Kak Astrid ungkap saat selesai tour. Adik-adik yang lain jika ingin mencoba untuk menjawabnya bisa mendatangi Dik Budi. Kak Astrid kemudian melanjutkan tur keliling pusat lapangan terbang tersebut. Budi dan murid-murid lainnya sangat senang bisa belajar banyak hal baru. Sampai di penghujung tur, Kak Astrid berkata, "Ya, sekian dari isi dari lapangan terbang ini. Seru kan?" Semua anak menjawab seru dengan lantang. Tak lupa juga Kak Astrid memberikan sebuah soal yang sudah diprint di secari kertas untuk Budi. Rupanya Kak Astrid sudah mempersiapkan kuis ini secara jauh-jauh hari. Dan inilah kuis yang diberikan oleh Kak Astrid beserta dengan pengetahuan-pengetahuan mengenai hukum Kepler ketiga. Budi kemudian pulang ke hotel dan mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Kak Astrid hari itu juga, dikarenakan besok adalah hari perpisahan mereka. Karena itu, Budi mencoba untuk memahami perkataan Kak Astrid tadi. Hukum Kepler yang membahas bahwa sebenarnya jarak dari planet ke matahari jika dipangkatkan 3, maka akan berbanding dengan periode planet tersebut mengelilingi matahari dengan pangkat 2. Setelah beberapa waktu, Budi kemudian paham. Ternyata sesimpel itu. Hanya saja kata-katanya saat ia mencari di Google yang membuatnya susah. Ia kemudian menjawab soal tersebut dengan mudah. Bisa dilihat di sini bahwa ada planet X dan ada planet Y. Planet X memiliki periode 88 hari saat mengelilingi matahari. Sementara planet Y tidak diketahui periodenya. Jarak planet X dan planet Y dari matahari berbanding 1:4. Maka dari itu, kita langsung masukkan ke rumusnya, yaitu periode dari planet X dipangkat 2 per periode dari planet Y dipangkat 2, karena masih belum diketahui, maka kita sebut saja TY atau A, sama dengan jarak dari planet X ke matahari dipangkat 3 per jarak dari planet Y ke matahari dipangkat 3. Dari hasil kali silangnya, kita dapat menemukan bahwa periodenya adalah 352 hari. Hari esok sudah tiba,
Budi dengan semangat berangkat dan membawa secari kertas yang berisikan jawaban dari tugas kemarin. Budi memanggil Kak Astrid dan memberikan jawabannya. Wah, hai Budi. Wah, sudah ketemu jawabannya ya? Wah, kamu pandai sekali. Ternyata jawabannya benar. Budi bersorak bahagia mendengar hal tersebut. Kak Astrid kemudian mengambil sesuatu dari sebuah tas yang dibawanya pada saat itu. Ternyata itu adalah prototipe roket yang membawa pulang Kak Astrid dari misi kemarin. Bentuknya sangat keren. Wah, Kak Astrid, ini keren sekali. Iya kan? Nah, sekarang roket ini milik Budi. Lihat, ada tanda tangan juga dari Kak Astrid. Kamu sangat pintar, Budi. Kamu memiliki potensi untuk menjadi seorang astronot yang hebat. Jangan menyerah, terus kejar cita-citamu. Suatu hari nanti, siapa tahu, kita dapat bertemu di angkasa luar. Budi mendengar hal tersebut sangat termotivasi. Ia berterima kasih kepada Kak Astrid dan pergi pulang. Sejak hari itu, ia tidak jenuh untuk belajar terus agar mencapai cita-citanya. Memperluas pengetahuannya hingga sekarang, Budi menjadi astronot muda yang hebat. Sekian dari cerita saya, terima kasih. Halo semuanya, nama saya Alexius Winaldo Andrianto dari kelas 10 MIPA 6 absen 1. Di kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan dan juga bercerita kepada kalian semua tentang hukum Kepler kedua. Tadi kan sama Richel kita udah belajar tentang hukum Kepler ketiga ya. Nah, sekarang kita akan belajar yang kedua nih. Nah, sebelum kita masuk ke materi, aku bakal nanya-nanya sedikit nih kalian semua. Kalian pernah nggak sih penasaran? Atau mungkin ada yang mau cari tahu, mungkin di sini ada anak yang suka di bidang forecasting ya. Nah, bahwa musim dingin di belahan bumi utara dan juga musim panas di belahan bumi selatan itu pada waktu yang bersamaan bisa berlangsung lebih cepat dan lebih lama, dan ada waktu selisih sekitar 5 hari loh. Kok bisa gitu ya? Karena orbit bumi kita itu berbentuk elips. Jadi orbit itu bukan lingkaran ya, orbit bumi kita itu elips gitu. Sehingga ada jarak terdekat atau perihelium dan juga jarak terjauh yang dinamakan aphelium. Nah, apa sih mengakibatkan apa gitu? Nah, titik-titik ini atau jarak ini itu berakibat pada kecepatan orbit bumi walaupun kita tidak bisa merasakannya. Jadi jangan nanya ya, kok aku nggak bisa ngerasain gitu, karena emang nggak bisa gitu. Nah, tetapi pada kenyataannya kecepatan bumi ketika dekat dengan matahari itu lebih cepat daripada ketika bumi jauh dari matahari loh. Hal ini kita juga bisa jelaskan menggunakan hukum Kepler kedua ini. Pada waktu yang sama, bumi menempuh jarak orbit lebih jauh ketika dekat dengan matahari dibandingkan dengan lebih jauh dengan matahari. Nah, seperti kita lihat di gambar, jarak A ke B itu lebih jauh daripada D ke C. Misal nih, aku kasih perumpamaan. Dari Semarang ke Solo, itu kan 1 jam. Tapi, suatu saat, Semarang ke Salatiga itu juga bisa 1 jam. Nah, pada waktu yang sama, Semarang ke Solo itu menempuh jarak yang lebih jauh. Seperti halnya dengan A ke B ini, maka A ke B disebut dengan perihelium. Bunyi dari Kepler kedua, yaitu setiap planet bergerak sedemikian sehingga suatu garis khayal yang ditarik dari matahari ke planet tersebut mencakup daerah dengan luas yang sama dalam waktu yang sama. Nah, maka kita juga bisa menyimpulkan bahwa dari Semarang ke Salatiga itu adalah titik C ke D atau D ke C. Kedua luasan ini mempunyai luas yang sama loh sebenarnya. Pada selang waktu yang sama, garis khayal yang menghubungkan planet dan matahari menyapu luasan yang memiliki besar yang sama. Oleh karena itu, ketika planet bergerak dari D ke C atau titik aphelium, kecepatan orbit planet lebih kecil atau lambat. Sedangkan ketika planet bergerak dari A ke B atau titik perihelium, kecepatan orbit planet itu lebih besar atau cepat. Maka kesimpulannya, kecepatan orbit maksimum planet itu yaitu ketika planet berada di titik perihelium dan kecepatan minimumnya ketika berada di titik aphelium. Kemudian nih, penemu dari hukum Kepler ini adalah Johannes Kepler. Yang pastinya tuh hebat banget ya, karena bisa menemukan hukum ini yang bisa berguna bagi kita dan juga masa depan nanti. Ya, jadi segitu aja presentasi dari aku. Terima kasih. Selamat pagi semuanya, saya Christine Sugiarto dari kelas 10 MIPA 6. Hari ini saya akan menjelaskan sekaligus bercerita tentang kuat medan gravitasi dan percepatan gravitasi.
pada suatu hari di sebuah galaksi yang bernama Bima Sakti. Galaksi tersebut cukup menarik, terdapat matahari dan beberapa planet seperti Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Selain itu ada juga meteoroid, asteroid, satelit, nebula, dan lain-lain. Suatu ketika ada sebuah makhluk yang tidak dikenal yang biasanya disebut alien. Makhluk tersebut sangat unik karena tidak memerlukan oksigen untuk hidup. Alien tersebut pergi ke galaksi Bima Sakti untuk mencari tempat tinggal yang lebih cocok untuk mereka. Di ekspedisi yang mereka lakukan, hanya ada 2 alien, yaitu Mi dan Mu. Pertama-tama, mereka ingin pergi ke matahari karena sangat besar dan juga bercahaya. Sebelum sampai di matahari atau saat masih berada di planet Merkurius, mereka sudah mulai kepanasan. Mereka pun pindah ke planet Neptunus. Tetapi di Neptunus, mereka malah kedinginan. Akhirnya mereka memutuskan ke planet Bumi, karena dari luar terlihat sangat cantik. Setibanya di bumi, mereka sangat kaget karena kaki mereka bisa menapak di tanah. Mereka langsung ingin tinggal di bumi karena segala sesuatu ada di bumi. Di sana, mereka bertemu makhluk baru yang menetap di bumi atau biasanya yang disebut manusia. Para manusia di sana melihat mereka sangat aneh, kecuali Andi. Andi mengajak mereka berkenalan dan tinggal bersama selama beberapa hari. Mereka bercerita, dan Andi sebagai ilmuwan mengajari mereka tentang gravitasi dan juga tata surya. Akhirnya Mi dan Mu memutuskan untuk pindah ke planet lain dan tidak menetap di bumi, karena bumi sudah terlalu penuh. Saat mereka sedang berjalan menuju ke roketnya, mereka dikejar oleh sekumpulan manusia karena ingin meneliti mereka di sebuah laboratorium. Mereka pun kabur dan cepat-cepat pergi dari bumi. Mi dan Mu dikejar oleh banyak pasukan. Setelah berhasil kabur dari para manusia, tanpa disengaja, roket mereka menabrak satelit dan membuat jalur satelit berubah dan membuat satelit jatuh ke bumi. Mereka yang melihat tersebut langsung kembali ke bumi. Mereka ingat akan penjelasan Andi tentang gravitasi dan tata surya. Mereka mengambil satelit dan menaruh kembali satelit ke tempat semula sesuai dengan jalurnya. Setelah hal tersebut, mereka jadi ingat pengajaran Andi, yaitu tentang kuat medan gravitasi dan percepatan gravitasi. Kuat medan gravitasi merupakan besaran vektor. Apabila suatu benda dipengaruhi gaya gravitasi beberapa benda lain, besarnya kuat medan gravitasi yang dialami benda itu merupakan resultan vektor kuat medan gravitasi yang bekerja pada benda itu. Rumus kuat medan gravitasi adalah G, ada kuat medan gravitasi sama dengan konstanta gravitasi dikali massa benda dibagi jarak atau jari-jari benda pangkat 2. Setelah kejadian tersebut, mereka memutuskan untuk kembali ke galaksi mereka dan menetap di planet mereka sebelumnya. Terima kasih.